Saya nggak pakai video soalnya laptopnya dipakai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih hari ini memasuki perkuliahan materi yang ketiga. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait sterilisasi. Ya. Jadi sterilisasi ini adalah salah satu kewaspadaan standar di mana ini adalah untuk memutus mata rantai penularan infeksi, yaitu dengan perawatan, pemrosesan peralatan pasien, salah satunya dengan sterilisasi, jadi desinfeksi dan sterilisasi. Oke. Pasien dan tenaga kesehatan, baik di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan, sangat mempunyai resiko untuk terkena infeksi. Jadi di pasien ataupun tenaga kesehatan, baik di rumah sakit ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan lain, itu sangat beresiko terkena infeksi. Ya. Jadi pasien yang datang hanya diare bisa pulang dapat bonus batuk. Nah, itu macam-macam ya. Termasuk tenaga kesehatan, di mana apabila tenaga kesehatan tidak melakukan universal precaution yang seharusnya dilakukan, tenaga kesehatan sangat berpotensial terkena infeksi. Masih banyak tempat pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan belum memahami konsep pencegahan infeksi. Nah, ini ternyata masih banyak juga tempat fasilitas pelayanan kesehatan itu belum tahu bagaimana sih cara pencegahan infeksi. Nah, salah satu upaya pencegahan infeksi adalah dengan melakukan dekontaminasi alat medis bekas pakai dengan benar dan tepat. Jadi ini bagaimana kita melakukan pemrosesan alat yang telah dipakai pasien agar aman digunakan kembali, itu dengan melakukan dekontaminasi. Jadi bagaimana alat ini mulai dilakukan pembersihan, dilakukan desinfeksi sampai dengan sterilisasi dan digunakan aman kembali untuk digunakan reuse ya. Jadi digunakan kembali oleh pasien itu aman gitu ya. Nah, apa sih dekontaminasi? Jadi dekontaminasi adalah suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme dan kotoran yang melekat pada peralatan medis bekas pakai sehingga aman untuk pemakaian berikutnya. Jadi itu proses ya untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme ataupun kotoran yang melekat pada peralatan. Jadi alat ini telah dipakai oleh pasien dan mau dipakai kembali sehingga aman, maka dilakukan dekontaminasinya. Dan proses dekontaminasi itu mulai dari pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Jadi proses ini disebut dengan dekontaminasi. Tidak hanya pembersihan saja, tidak hanya desinfeksi saja, ataupun sterilisasi saja. Jadi melakukan sterilisasi tanpa pembersihan, tanpa desinfeksi juga nggak bisa. Jadi harus satu proses. Nah, itu namanya dekontaminasi. Nah, tujuannya apa? Tujuan dekontaminasi adalah memutus mata rantai penularan infeksi dari peralatan medis kepada pasien, pada petugas kesehatan, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit. Jadi ini, memutus mata rantai penularan dengan melakukan pemrosesan alat yang benar dengan cara proses dekontaminasi. Gitu ya. Nah, bagaimana siklus pemrosesan instrumen? Jadi pemrosesan instrumen itu dimulai dari proses pembersihan. Jadi alat setelah dipakai dilakukan pembersihan, ya. Setelah itu dilakukan desinfeksi. Jadi desinfeksi ini ada larutan desinfektan ya untuk mematikan kuman. Nah, ini apabila kita melakukan pembersihan, ini juga harus kita memilah-milah. Jadi alatnya itu apakah dia jenisnya itu
kritikal, semi kritikal, atau non kritikal. Nanti penjelasannya di bawah ya. Jadi kalau misalkan dia non kritikal ya cukup dilakukan pembersihan saja ya. Contoh itu alat yang memang hanya menyentuh kulit saja, dia tidak masuk ke mukosa, tidak masuk ke jaringan tubuh atau pembuluh darah, itu cukup dibersihkan dengan deterjen saja. Nah, tetapi bagaimana dengan semi kritikal? Itu alat yang masuk ke mukosa. Jadi alat bekas dipakai pasien tetapi masuk ke mukosanya pasien. Nah, ini namanya alat semi kritikal. Kalau kritikal itu alat yang masuk ke jaringan tubuh atau pembuluh darah, memang dia butuh steril. Nah, dari pembersihan ini dilakukan desinfeksi. Ya. Kalau misalkan dia itu alatnya adalah semi kritikal, ya, jadi bisa dilakukan dengan desinfeksi tingkat tinggi, ya, untuk alat semi kritikal. Nah, untuk semi kritikal ini bisa dilakukan DTT ataupun dengan sterilisasi, tapi sterilisasinya dengan menggunakan ethyl oxide atau sterilisasi suhu rendah. Ya, atau bisa menggunakan dengan DTT, desinfeksi tingkat tinggi. Ini bisa dengan chemical, bisa dengan di steam ya. Nah, setelah dilakukan ini dilakukan penyimpanan. Nah, kalau misalkan dia desinfeksinya tingkat rendah untuk peralatan non kritikal, setelah itu juga dilakukan penyimpanan, di mana sebelumnya ini jadi sebelum dilakukan ini, setelah dilakukan pembersihan, dilakukan desinfeksi tingkat rendah, tentunya juga harus di packing ya, jadi disimpan atau dibungkus dengan rapi dan dilakukan penyimpanan. Termasuk pula apabila dia semi kritikal, jadi di packing dulu ya. Pada saat melakukan desinfeksi tingkat tinggi ini bisa dia, kalau misalkan DTT-nya itu dengan disetim biasanya satu-satu, tapi kalau misalkan memakai sterilisasi suhu rendah yang memakai alat, apakah itu plasma atau sterilisasi yang lain dengan menggunakan gas ethyl oxide atau H2O2, itu biasanya di packing dulu. Nah, setelah ini, setelah selesai baru dilakukan penyimpanan. Bagaimana dengan dia kalau misalkan alat yang kritikal? Jadi setelah dilakukan pembersihan, dilakukan desinfeksi, jadi ini dengan desinfektan ya, jadi dibersihkan. Jadi alat itu setelah pakai dibersihkan dari noda darah, dari jaringan-jaringan yang menempel, dibersihkan, terus dilakukan desinfeksi, terus setelah itu dilakukan pengemasan. Nah, ini packing ya, pengemasan itu packing, lalu dilakukan sterilisasi. Nah, ini kalau misalkan dia kritikal, maka sterilisasinya adalah sterilisasi suhu tinggi, ya, bisa dengan autoclave atau dengan panas kering. Nah, setelah itu dilakukan penyimpanan. Nah, penyimpanannya ini juga harus hati-hati ya. Jadi dalam penyimpanan alat-alat steril itu juga ada aturannya, tidak angger nyimpan seperti itu ya. Jadi nanti ada penjelasannya di bawah ya. Setelah penyimpanan dilakukan transportasi. Ini kalau misalkan dia sudah tersentral di CSSD, jadi semua alat itu tersimpan di CSSD. Tetapi ada mungkin fasilitas pelayanan kesehatan yang memang dia belum tersentral. Jadi setelah dilakukan sterilisasi balik lagi ke ruangan masing-masing. Nah, pada saat transportasi, apakah nanti transportasinya itu proses pengiriman ke CSSD ataupun proses pengiriman kotor ataupun pengiriman bersih, itu juga tidak asal membawanya. Jadi harus ada box khusus dan dibedakan antara yang steril dan non steril untuk membawa alat-alat yang sudah steril ke ruangan-ruangan. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah tersentral, penyimpanannya memang jadi satu di CSSD. Nanti kalau misalkan mengambil juga harus memakai box transport. Nah, setelah itu digunakan untuk ke pasien ya. Nah, setelah itu balik lagi ke pembersihan. Ya, jadi
pembersihan ini kalau dia sudah tersentral, biasanya ruangan hanya membersihkan pembersihan saja. Disinfeksi nanti dilakukan di CSSD. Tetapi kalau belum tersentral, biasanya pembersihan, desinfeksi, sampai dengan pengemasan, itu biasanya dilakukan di ruangan masing-masing, nanti sterilisasi dilakukan di ruang sterilisasi atau unit sterilisasi, seperti itu ya. Nah, apa sih itu pembersihan? Jadi pembersihan itu adalah suatu proses, suatu proses untuk menghilangkan kotoran yang terlihat atau tidak terlihat pada peralatan medis atau objek setelah dilakukan dekontaminasi dengan menggunakan air mengalir, sikat dengan deterjen sehingga kotoran atau bahan organik hilang dari permukaan. Jadi ini adalah proses menghilangkan kotoran yang terlihat ataupun tidak terlihat ya, untuk dilakukan dekontaminasi dengan menggunakan air mengalir, disikat dengan deterjen ya. Sikatnya harus yang aman ya, jadi tidak asal sikat karena kalau sikatnya salah bisa merusak alat, seperti itu ya. Sedangkan desinfeksi sendiri itu adalah suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme, baik itu virus, bakteri, parasit, fungi, dan sejumlah spora pada peralatan medis ataupun objek dengan menggunakan cairan desinfektan. Jadi cairan desinfektan ini macam-macam, ya. Apakah dia mengandung klorin biasanya, tetapi tidak murni klorin. Kalau produk-produk sekarang itu sudah dibuat aman ya, karena kalau murni klorin dia akan merusak alat, jadi korosif sifatnya, jadi alatnya akan rusak. Jadi sejenis enzimatik di mana itu sudah ada campuran klorinnya dan desinfektan yang lain, gitu ya. Jadi kalau desinfeksi ini dia tidak hanya menghilangkan kotoran, tetapi dia memusnahkan mikroorganisme. Apakah itu virus, bakteri, parasit, fungi, dan spora. Nah, bagaimana dengan sterilisasi? Jadi sterilisasi itu adalah suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan semua bentuk mikroorganisme ya pada peralatan medis ataupun objek termasuk endospora. Jadi kalau misalkan sterilisasi, endospora itu juga ikut mati ya, yang dapat dilakukan melalui proses fisika ataupun kimiai dengan menggunakan alat sterilisator. Jadi ini kalau dia sterilisasi pasti ada alatnya. Ya, alatnya ini macam-macam ya. Nanti bisa menggunakan panas kering, bisa menggunakan steam, autoclave ya, macam-macam. Nah, sebelumnya kita harus tahu pada saat melakukan proses dekontaminasi, kita harus tahu alatnya ini alat yang bagaimana. Jadi ada klasifikasi alat medis menurut Dr. R. Spalding. Ini ada 3 seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ada peralatan kritis, peralatan semi-kritis atau critical, semi-critical, dan non-critical. Ya, ini adalah klasifikasi alat menurut Dr. R. Spalding. Nah, ini adalah contoh dan bagaimana cara pembersihannya. Ya, jadi peralatan kritikal itu adalah alat yang masuk ke jaringan tubuh atau pembuluh darah. Ya, dia sangat beresiko tinggi. Contohnya adalah instrumen yang mengalami jaringan steril dan sistem pembuluh darah. Ini instrumen bedah. Jadi seperti alat rawat luka itu kan masuk ke jaringan ya. Terus instrumen gigi, ada kateter vena, kateter jantung, implan, gitu ya. Itu adalah contoh alatnya dan proses untuk melakukan pembersihannya adalah dengan sterilisasi. Wajib ini hukumnya ya. Dilakukan dengan sterilisasi. Terus bagaimana dengan peralatan semi kritikal? Ini dia beresiko sedang.
ini adalah instrumen yang mengenai membran mukosa atau kulit non-intak. Contohnya adalah alat-alat endoskopi, ya, endotracheal tube, ya, alat-alat yang memang masuk ke mukosa. Nah, ini bisa menggunakan dengan dilakukan pembersihan dengan desinfeksi tingkat tinggi, atau bisa menggunakan sterilisasi tetapi suhunya itu yang rendah. Jadi ini adalah endotracheal tube, ya. Ini kalau sekarang sih lebih banyak yang single use, ya. Tetapi kalau ini harus dilakukan reuse, maka lakukanlah dengan cara DTT atau sterilisasi suhu rendah. Nah, ada namanya peralatan non-kritikal tadi, yaitu dia beresiko rendah dan resiko minimal. Resiko rendah itu instrumen yang mengenai kulit yang utuh, jadi dia tidak masuk mukosa ataupun jaringan tubuh. Contohnya ini tempat tidur pasien, stetoskop, tensimeter, urinal. Nah, ini dilakukan pembersihan dengan desinfeksi tingkat rendah atau intermediate, bisa menggunakan alkohol 70% ataupun deterjen. Ya. Ada resiko minimal. Resiko minimal ini yang ikut lingkungan, ya, bisa contohnya adalah furniture, apakah itu lantai, dinding. Nah, ini pembersihannya dengan sama. Nah, kalau misalkan dia alat-alat ini memang terkena cairan tubuh atau noda darah, maka lakukanlah pembersihannya dengan klorin, ya. Jadi klorinnya adalah 0,5%. Tetapi kalau tidak tidak ada noda darah atau cairan tubuh, bisa menggunakan deterjen atau cukup alkohol 70%. Seperti itu. Ini adalah tahap pembersihannya. Nah, tahapan pembersihan ada 7. Ada namanya point of use. Jadi ini kita lihat dulu, ya, dipilah-pilah. Dilakukan inspeksi awal, pre-treatment, manual atau mechanical cleaning, ada rinsing atau pembilasan, ada drying, ada final inspection. Jadi inspection, ya, jadi dilihat inspeksi akhir. Apa sih point of use? Ya, jadi ini dipilah dulu, ya. Terus dilihat alatnya setelah dipakai, apakah alat ini masih layak pakai atau tidak. Maksudnya apakah setelah dipakai alat ini rusak, alat ini tidak berfungsi dengan baik atau gimana. Kalau memang ada seperti itu, maka harus dilakukan pemisahan. Ya, kalau perlu memang diganti yang baru. Dilakukan pre-treatment, jadi dibersihkan, terus dilakukan manual atau mechanical cleaning, ya, dibersihkan, dilakukan pembilasan, terus pengeringan, dan dilakukan inspeksi akhir. Nah, mengapa perlu dilakukan pembersihan? Jadi pencucian atau pembersihan merupakan prosedur penting dalam proses awal dekontaminasi. Ya, darah, cairan tubuh pasien, dan kotoran lain yang tertinggal akan menimbulkan dampak yang serius. Dapat menimbulkan infeksi, bisa masuk ke dalam luka. Jadi makanya ini harus dilakukan pembersihan dulu, karena pembersihan itu merupakan awal dari proses dekontaminasi. Karena darah, cairan tubuh pasien ini setelah menempel di alat itu harus dibersihkan dulu sebelum dilakukan desinfeksi. Karena apabila ini tertinggal, walaupun sudah dilakukan sterilisasi, apabila dia akan dipakai kembali, maka itu tidak aman dan bisa menimbulkan infeksi ke pasien. Ya. Point of use. Nah, ini. Lakukan pembersihan alat dengan kasa basah atau lap basah setelah selesai digunakan, ya, sambil ini dipilah-pilah apakah ini rusak ataukah masih bisa dipakai kembali ataukah memang bagus kondisinya. Alatnya maksudku, ya. Jadi melakukan pembersihan dengan kasa basah atau lap basah setelah dilakukan
setelah selesai digunakan. Jadi ini kadang kan ada itu jaringan yang menempel atau memang ada sisa-sisa darah yang menempel di alat, apalagi kalau alatnya itu berbentuk seperti sirusi yang banyak sela-selanya. Nah itu biasanya nempel di situ. Makanya sebelum dilakukan desinfeksi itu harus dilakukan pembersihan dulu. Jadi pastikan bahwa tidak ada jaringan atau darah yang tertinggal di alat. Lakukan infeksi awal, yaitu di mana masing-masing alat ini berkaitan dengan jumlah jenis alat serta ada tidaknya kerusakan, misalkan karat, misalkan alatnya ini hampir putus atau gimana gitu ya, jadi dilakukan inspeksi awal. Jadi ini kalau misalkan kita melakukan apa ya perawatan luka atau misalkan yang diobati tindakan, biasanya kan ada penghitungan alat itu sebelum tindakan. Nah, setelah tindakan itu juga harus sesuai alatnya. Jadi jangan sampai alat ini tertinggal. Ya, apa tertinggal di pasien atau tertinggal di linen karena itu kan berbahaya. Ya, jadi kalau pasien malah bisa memperparah. Terus kalau di linen bisa mencederai petugas yang lain seperti itu. Ya, jadi ini dihitung ya apakah benar, dilihat apakah ada rusak atau tidak ya. Jadi ini harus dilakukan. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini dibuka ya, dibuka karena biasanya jaringan atau darah itu akan menempel di sela-sela seperti ini. Makanya ini dilakukan pembersihan dulu, dilakukan inspeksi ya. Nanti kalau misalkan dia dilakukan apa itu sterilisasi, maka posisinya tidak tertutup seperti ini, tapi ini dibuka ya agar sela-sela tempat ini bisa dijangkau pada saat sterilisasi. Pre-treatment itu setelah dilakukan inspeksi apakah alat itu layak pakai atau tidak. Kalau misalkan dia layak pakai, maka proses dilanjutkan sampai dengan sterilisasi. Tetapi apabila dia tidak layak pakai, maka alat itu harus diturunkan. Atau apakah alat itu perlu ditreatment, misalkan kalau misalkan dia ada karatan gitu ya, dibersihkan dulu karatannya, atau mungkin ada yang dilarutkan dulu ke desinfektan agar hilang. Nah, itu harus ditreatment. Kalau memang sudah tidak bisa ya diturunkan, diganti alat yang baru. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah ada ciri desinfektan yang ideal. Ciri desinfektan yang ideal adalah ada aktivitas mikrobialnya, dilihat. Dia harus memiliki aktivitas antimikrobia dengan spektrum luas. Jadi biasanya itu rumah sakit itu sudah memilih apa sih nanti jenis desinfektan yang dipakai untuk melakukan pembersihan. Dan biasanya ini apabila rumah sakit sudah menentukan satu desinfektan dan itu berlaku di semua ruangan. Biasanya seperti itu. Jadi tidak sendiri-sendiri ya, sama desinfektannya. Dan dia harus dapat larut. Ya, jadi biasanya desinfektan ini akan dicairkan. Jadi makanya dia mudah larut, tidak bersifat racun bagi manusia ataupun hewan. Hati-hati ya, karena ini nanti kalau bersifat racun akan berbahaya bagi petugas itu sendiri apabila melakukan desinfeksi ataupun nanti limbahnya. Jadi limbahnya kalau memang sudah dibuang racun ya. Ini homogeneity atau kebersamaan. Terus tidak bergabung dengan bahan organik. Aktivitas antimikrobianya pada suhu kamar atau suhu tubuh. Jadi ini tidak harus suhu dingin
atau bahkan min atau dia suhu panas tidak, tetapi dia beraktivitas desinfektannya itu pada suhu kamar. Ya, kemampuan untuk menembus, bagaimana ini kemampuan untuk menembus kumannya itu, mati nggak kumannya dengan desinfektan itu, nah itu juga harus dipikirkan. Tidak menimbulkan karat ataupun warna, karena kalau menimbulkan karat ini bisa merusak alat, ya. Jadi setidaknya melalui desinfektan itu yang memang dia aman untuk alat, aman untuk petugas, dan limbahnya pun juga aman. Jadi setidaknya tidak korosif, ya. Kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap. Nah, ini juga harus bisa menghilangkan bau, bisa sebagai deterjen, dan ini juga harus dipikirkan karena kadang ada ya macam-macam produsen desinfektannya itu macam-macam. Ada yang memang mahal, ada yang memang harganya biasa-biasa saja. Nah, ini tergantung rumah sakit bagaimana dengan ketersediaan dan biayanya untuk menyediakan fasilitas desinfektan yang ideal. Ini ada beberapa penyebab inaktivasi desinfektan. Hati-hati ya, jadi kalau misalkan kita nanti mau melarutkan desinfektan, mohon diperhatikan. Jadi biasanya di desinfektan itu sudah ada labelnya, bahwasanya ini harus dilarutkan berapa banding berapa, itu sudah ada. Dan biasanya itu produk satu dengan produk yang lain itu tidak sama. Nah, makanya harus dilihat sebagaimana pengencerannya, dan pada saat pengenceran itu harus tepat. Ya, jadi jangan sampai pengenceran tidak tepat karena nanti dia tidak bisa menembus, jadi percuma. Justru kalau misalkan dia kurang, dia akan tidak efektif untuk membunuh kuman, tetapi kalau dia berlebih justru akan merusak alat. Biasanya seperti itu. Ya. Terus pada saat melakukan pengenceran, lihat apakah air yang dilakukan pengenceran itu tercemar atau tidak. Ya, setidaknya dia bersih, aman ya. Jadi biasanya kalau di rumah sakit itu kan ada, kalaupun harus menggunakan airnya itu biasanya sudah dilakukan pemeriksaan baku mutu. Nah, dia aman di situ ya. Jadi bagaimana air ini tidak tercemar untuk melakukan desinfektan ya. Tempat tidak sesuai atau penutup gabus. Jadi desinfektan ini kan termasuk B3 ya, bahan berbahaya dan beracun. Jadi pada saat melakukan penyimpanan itu juga harus diperhatikan, tidak asal ya. Jadi biasanya kalau suhunya terlalu panas dia juga akan rusak. Apalagi kalau dia misalkan setelah dipakai dia tidak single terus, karena desinfektan ini kan biasanya ekstrak ya, dia harus dilarutkan dan setelah diambil itu kan ada sisa. Nah, bagaimana kita melakukan treatment atau melakukan penata laksanaan agar desinfektan sisa ini aman digunakan kembali. Makanya harus tertutup rapat. Ya, apalagi penutup ini pun juga nggak rapat, apalagi tidak ditutup. Nah, itu akan bakteri, kuman, agen infeksi akan masuk di desinfektan itu. Makanya harus diperhatikan. Ya, pH-nya tidak sesuai dan digunakan untuk bahan yang tidak cocok. Nah, ini juga salah satu penyebab bagaimana desinfektan itu tidak aktif. Ya, ini kita lanjutkan lagi terkait dengan tahapannya. Nah, ini tadi setelah dilakukan point of view inspeksi awal ya, terus ini dilakukan manual mechanical cleaning. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini gunakan APD lengkap, pencucian secara manual atau menggunakan mesin cuci mekanis sesuai dengan instruksi. Jadi kalau misalkan dia itu biasanya di rumah sakit yang besar karena memang alat habis pakainya itu memang banyak, jadi untuk mencuci biasanya menggunakan mesin cuci alat ya, dishwasher.
Nah, itu bagaimana caranya, itu biasanya tergantung instruktur dari produsen mesinnya. Tetapi kalau memang tidak dilakukan pencucian di mesin, itu bisa dilakukan dengan cara manual. Ya, gunakan alat pencuci sesuai dengan instruksi produsen juga. Jadi tidak merusak alat. Jadi ada memang alat-alat tertentu. Jadi kalau kita misalkan beli alat itu bagaimana nanti proses pencuciannya itu biasanya sudah ada instruksi, ya, harus diapakan, tetapi semuanya itu tidak meninggalkan dari prinsip PPI seperti itu, ya, menggunakan alat pencuci sesuai dengan instruksi dan setidaknya harus aman agar alatnya tidak rusak, ya. Lakukan perendaman, jadi setelah dilakukan mencuci, dilakukan perendaman sesuai dengan instruksi produsen, baik waktu, jumlah, atau kadar deterjen enzimatik yang digunakan. Jadi setelah ini tadi, lakukan perendaman. Ya, biasanya waktunya sih 10-15 menit ya. Tergantung produsennya juga, tetapi rata-rata 10 menit seperti itu. Ya, karena kalau terlalu lama itu akan merusak alat juga, direndam terus menerus berjam-jam bahkan seharian. Nah, itu enggak boleh, ya. Dan istilahnya juga harus diingat-ingat, oh saya merendam alat gitu ya, waktunya, karena banyak alat itu rusak karena memang ini terlalu lama direndam, dia tidak mematuhi instruksi, harusnya 10-15 menit direndam sampai seharian atau bahkan direndam sampai dengan 1 shift, sehingga alat ini yang harusnya awet beberapa hari saja sudah rusak seperti itu ya. Ini adalah contoh gambarnya. Ya, jadi kalau misalkan melakukan perendaman, usahakan ini alat dilakukan perendaman ini semua. Jadi tidak hanya alatnya saja, maksudnya alat apakah itu jenis alatnya, tetapi instrumennya juga harus direndam, dibersihkan, ya. Dan untuk perendamannya ini menggunakan bak plastik ya, jadi tidak terbuat dari besi karena justru akan menimbulkan karatan. Jadi kalau ini kan aman dan mudah pembersihannya gitu. Jadi selanjutnya gunakan APD lengkap, gosok alat jika diperlukan, gunakan alat penggosok yang aman, ini lunak dan tidak menyebabkan kerusakan alat. Bukan hanya alat yang dilakukan pembersihan, tetapi bak instrumen juga. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas alat jika bak instrumen dibiarkan tanpa dicuci. Jadi pada saat kita melakukan pencucian dan perendaman alat, itu tidak hanya alatnya saja sekali lagi, tetapi bak instrumennya juga, karena alat-alat ini tadi kan setelah dipakai juga diletakkan di instrumennya ya, di tempatnya alat itu, maka alat itu juga harus dilakukan pembersihan. Karena apabila alatnya saja dilakukan pembersihan tetapi bak instrumennya tidak, maka ya sama saja. Ya, jadi alat yang sudah bersih menjadi kotor kembali karena bak instrumennya tidak dibersihkan. Ya, jadi ini harus semuanya dibersihkan. Selanjutnya adalah ada rinsing atau pembilasan. Lakukan pembilasan dengan menggunakan air mengalir, jadi tidak menggunakan air dalam bak terus dibilas, terus nanti diganti airnya, tidak, tetapi menggunakan air mengalir. Bilas semua alat secara menyeluruh untuk menghilangkan residu yang bisa bereaksi dengan desinfektan. Jadi ini pastikan bahwasanya semua alat terbilas ya, jadi semua alat teraliri air sehingga sisa-sisa kotoran itu bisa hilang ya, bisa
dengan pembilasan ini bisa hilang semuanya, residunya, termasuk residunya. Ya. Nah ini ya, menggunakan air mengalir. Ini APD-nya harus lengkap ya. Nah, lalu setelah itu adalah tahapannya ada drying atau pengeringan. Ini bisa dikeringkan dengan menggunakan lap sekali pakai atau tisu atau memakai kompresor. Ya, jadi kalau pakai kompresor ini cepat ya. Jadi seperti yang di bengkel-bengkel itu seperti itu ya. Jadi dengan tekanan kuat sehingga air sisa ini kering ya. Kalaupun menggunakan lap maka dia harus sekali pakai. Termasuk tisu. Tisu ini juga setelah selesai langsung buang satu alat satu ya. Jadi tidak dilap berkali-kali nah terus dipakai lagi itu enggak boleh ya. Jadi kalaupun pakai lap ini kan reuse ya, lap setelah itu dibersihkan dicuci kering bisa dipakai lagi seperti itu ya. Drying ini merupakan langkah penting untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Jadi ini sebelum alat ini dilakukan packing kan kering dulu alat ini. Jadi pastikan pada saat packing alat ini benar-benar kering. Ya, karena kalau tidak kering dia akan lembab sehingga akan ada kolonisasi kuman di sana. Ya, alat yang sudah teridentifikasi ada karat akan mudah dan berkarat lagi setelah dicuci. Makanya kalau memang dia sudah tidak bisa dipakai atau memang dia berkarat, sudah dilakukan treatment, tetapi masih terdapat sisa-sisa ya diturunkan saja. Jadi jangan dipaksakan untuk dipakai kembali karena apa? Nanti dia akan mudah berkarat lagi kalau sudah karatan itu. Ya. Mau tolong Red. Ini adalah final infection. Jadi setelah semua tahapan itu dilakukan, ini adalah tahapan akhirnya. Kita harus memastikan bahwa alat itu sudah benar-benar kering. Ya sementara iso notos ya. Jadi dipastikan alat itu benar-benar kering. Lakukan pemilahan alat berdasarkan kemasan atau pembungkus. Jadi biasanya itu dilakukan packing atau pengemasan itu berdasarkan kegunaan. Kadang ada yang dilakukan packing itu satu set kawat buka, satu set pertolongan persalinan, satu set untuk pemeriksaan gigi. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang alat itu di packing satu-satu. Itu juga ada. Ya, jadi dilakukan pemilahan. Lakukan packing secara benar. Jadi pada saat melakukan packing ini ada caranya, tidak asal bungkus ya. Jadi bungkusnya itu ada macam-macam. Ada pouches, ada crepe, ada linen. Nah, itu macam-macam dan itu harus dilakukan secara benar. Pasang indikator sesuai dengan kebutuhan. Jadi biasanya ini untuk dilakukan sterilisasi. Di situ akan dipasang indikator apakah itu eksternal ataupun internal. Gunanya ini adalah untuk melihat apakah alat yang dilakukan sterilisasi itu sudah benar-benar steril atau belum. Itu bisa dilihat dari indikatornya. Gitu ya. Dan setelah itu, setelah di-packing semuanya siap, alat siap dilakukan sterilisasi. Nah, sterilisasi ini apakah dia memakai autoclave dengan steam kering atau bisa memakai dengan panas kering. Tergantung fasilitas rumah sakit dia menyediakan yang mana atau bahkan dua-duanya ada. Nah, ini pengemasan. Nggak kelihatan ya. Jadi pengemasan. Pengemasan ini adalah membungkus peralatan sebelum dilakukan sterilisasi dengan menggunakan pembungkus. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sterilisasi alat sampai waktu digunakan. Jadi ini dengan dibungkus
ini steril. Jadi kalau dulu atau bahkan mungkin sekarang masih ada, setelah dilakukan proses pembersihan, proses desinfeksi, terus dilakukan sterilisasi, yang alat itu los, tidak ada pembungkusnya. Contoh mungkin yang masih dipakai di puskesmas atau di pustu atau mungkin di tempat praktek itu ya. Jadi yang minimal banget itu begitu dia dilakukan steril, pintu dibuka, maka semuanya akan on. Kalau tidak ada packing, kalau tidak dibungkus. Jadi kalau dia los-losan dilakukan steril, begitu dibuka dia akan on. On itu maksudnya tidak steril lagi, karena dia akan terkontaminasi dengan udara luar. Ya, kita tidak tahu apakah udara luar itu bersih atau tidak, makanya harus dilakukan pengemasan. Ya, menjaga keamanan bagi petugas ataupun alat. Ya, jadi ini aman, memudahkan petugas pada saat memindahkan alat dari satu alat ke tempat lain. Jadi ini jelas kalau misalkan dia dikemas, di packing kan mudah untuk memindahnya daripada dia satu-satu yang kalau misalkan mau dipindah panas dan sebagainya, nah ini akan menyulitkan. Mencegah rekontaminasi setelah dilakukan sterilisasi, jelas. Jadi kalau misalkan dia tidak di packing, begitu dibuka ya akan terkontaminasi lagi. Jadi kalau dia di packing, dibuka, dia akan udara luar tuh nggak bisa masuk ke packingannya karena sudah di packing, sudah dikemas seperti itu ya. Melindungi kerusakan saat alat transportasi. Jadi pada saat transportasi, apakah transportasinya itu ke ruangan, ya, dengan dilakukan packing alat ini melindungi agar tidak rusak. Karena kalau loss gitu kan istilahnya tabrakan terus menerus ya, jadi merusak alat. Nah ini adalah syarat bahan kemasan. Untuk pengemasan ini kita harus sesuaikan dengan metode sterilisasinya. Apakah dia memakai steam kering, apakah dia memakai panas kering, ataupun dia memakai plasma atau sterilisasi suhu rendah, itu disesuaikan. Ya. Kalau misalkan kita mau menggunakan autoclave dengan steam kering, kita kemasannya memakai linen, maka ya akan sulit keringnya. Jadi kalau steam itu kan seperti dikukus ya. Jadi dikukus, jadi dia ada uap di sana, terus habis itu uap itu divakum. Nah kadang ada sisa agak lembab-lembab seperti itu. Jadi kalau misalkan dia linen seperti itu, dia akan meresap. Jadi kalau misalkan pakai steam kering itu tidak, kemasannya tidak linen, tetapi bisa crepe ataupun poches. Ya. Dapat menahan masuknya mikroorganisme baik dari luar ke dalam. Jadi ini dia bisa menahan, kuat dan tahan lama, mudah digunakan dan mudah didapat, dan tidak toksik atau tidak beracun. Ini adalah jenis bahannya, bisa linen. Ini linen itu bahannya tidak terlalu tebal ataupun kaku, mudah didapat dan bisa dipakai kembali. Tentunya sebelum dipakai kembali linen ini juga harus dicuci ya, dilakukan pembersihan. Jadi tidak memakai satu linen itu, alatnya dipakai, besok dipakai itu lagi tanpa dicuci, itu tidak boleh. Justru kalau seperti itu akan menumpuk kuman di linen. Jadi harus dicuci dulu sebelum dipakai kembali. Ada namanya kertas krep atau krep ya. Jadi jenis kertas ini dia tidak mengabsorpsi air. Jadi kalau misalkan dia memakai steam kering pun dia tidak meresap. Istilahnya tidak diserap oleh kertas ini ya. Dan ini sifatnya adalah sekali pakai. Jadi kalau misalkan memakai pembungkus ini setelah dipakai packing, dibuka, maka kertasnya harus dibuka. Halo.
Nenggi. Mohon di-unmute ya. Iya, saya tak ya. Selanjutnya ada plastik. Ini jenisnya adalah jenis polyethylene. Ya, plastiknya ini dan ini juga untuk sekali pakai. Ya. Terus apakah kombinasi dari kertas dan plastik ini namanya pouches ya. Ini dipakai satu kali. Jadi pouches ini memang harganya relatif mahal ya. Tetapi di pouches ini untuk indikator eksternal itu biasanya sudah otomatis ada yang kombinasi kertas dan plastik ini ya. Ini adalah contoh alatnya, contoh gambarnya. Ini adalah pouches ya. Jadi di pinggir-pinggirnya sini, jadi biasanya itu ini dibuka kayak klip-klipan gitu ya. Terus ini alat dimasukkan, terus ini dipres pakai alat. Nah, biasanya ini adalah ada indikator eksternalnya. Biasanya ini berubah warna. Ya, ada produsen tertentu ini dari yang pucat menjadi hitam pinggirnya nanti. Nah, kalau hitam itu bahwa dia itu steril seperti itu. Ya. Terus ini juga, jadi ini salah satu contoh pembungkus atau kemasan yang berbentuk kombinasi, namanya pouches, ya, pouches ini namanya. Terus dia ada kertas dan plastik. Nah, ini linen. Linennya adalah ini. Ataupun memakai linen, maka tetap harus diberikan indikator eksternal. Kalau misalkan dia pouches tadi kan otomatis sudah nempel di pinggirnya ya. Tetapi kalau crepe dan linen maka ini harus ditempeli seperti ini. Ini adalah indikator eksternal. Jadi ini sebelumnya berwarna pucat, jadi tidak hitam-hitam seperti ini. Dia berwarna pucat. Setelah dia dilakukan sterilisasi, dia berubah warna menjadi hitam. Ini contohnya kalau alat ini memang sudah steril, seperti itu. Ya, ini adalah contoh-contoh indikator internal ataupun eksternal untuk sterilisasi ya. Jadi contohnya ini yang ditempel ya, kayak modelnya kayak solasi seperti itu ya. Jadi awalnya itu adalah sebelum disterilisasi dia putih. Setelah 5 menit sterilisasi dia berwarna agak kecoklatan. 10 menit rodok cereng, 20 menit dia akan menjadi hitam. Nah, ini menandakan bahwa alat itu sudah steril. Jadi indikator eksternalnya adalah ini. Jadi ini ditempel biasanya untuk linen dan crepe. Nah, ini contohnya. Jadi ini belum disteril ya, masih pucat. Nah, ini adalah contoh kertas crepe. Kertasnya seperti ini. Nah, ini adalah jenis indikator untuk monitoring proses sterilisasi. Ini adalah kontrol kualitas secara visual. Jadi dilakukan pengontrolan kualitas ya, dilihat apakah memang alat yang dipakai untuk sterilisasi ini benar-benar berfungsi enggak, fungsinya benar-benar baik ya. Ada indikator mekanik ataupun fisik ya, baik di di alatnya dan di alat sterilnya. Jadi alat yang untuk menyetiril apakah itu autoklav ataupun plasma itu biasanya ada indikator mekaniknya.
ataupun di alatnya itu sendiri itu juga harus dipasang. Ya, jadi apa ya? Indikator apakah alat itu steril atau tidak. Ada indikator kimia, baik itu eksternal ataupun internal, itu juga ada. Ada indikator biologi, nanti ada di bawah ya. Terus dilakukan uji kultur lab, dilakukan 3 bulan sekali, ambil sampel secara acak dan mewakili tiap jenis. Jadi untuk penyetirilan alat, agar kualitasnya terjaga, kita tahu apakah alat itu benar-benar steril atau tidak, maka harus dilakukan uji kultur pada produk dari sterilisasi. Nah, itu bisa dilakukan tiap 3 bulan sekali. Kita bisa mengambil sampel secara acak, ya, apakah carilah alat yang memang dia sering dipakai, itu di sampling, terus dilakukan uji lab. Nah, alat yang sudah steril itu apakah memang zero kuman atau tidak ada kuman atau memang masih ditemukan kuman di sana. Nah, itu dilakukan uji kultur. Nah, ini ada indikator biologi, kimia, dan fisik. Nah, biologi. Ini adalah prinsip kerja indikator biologi itu mensterilkan spora hidup mikroorganisme yang non-patogenik dan sangat resisten dalam jumlah tertentu. Ini berisi mikroorganisme spesifik dalam bentuk spora, resisten terhadap parameter, terkontrol dan terukur dalam proses sterilisasi. Jika selama proses sterilisasi spora mati, maka bisa dikatakan mikroorganisme lainnya ikut mati dan benda yang disterilkan menjadi steril. Jadi ini ada tabung, jadi tabung yang dipasang di autoclave atau mesin sterilisasi yang isinya ini, ya, isinya itu mikroorganisme ini. Dan kalau misalkan nanti itu dilihat mikroorganisme yang ada di tabung itu sporanya mati, mikroorganismenya mati, maka bisa dikatakan mikroorganisme yang lain ikut mati dan bisa steril. Nah, contohnya adalah yang digunakan ini. Jadi tabungnya tuh ada isinya ini ya. Bacillus subtilis, ada sterilisasi etil oxide dan panas kering. Ini biasanya digunakan untuk ini. Ya. Satu lebih Etil oxide. Itu untuk sterilisasi suhu rendah ya. Bacillus ini biasanya biologi untuk sterilisasi uap atau autoclave ya, steam kering ataupun steam basah, ini menggunakan indikator biologi jenis ini. Lalu ada indikator kimia. Indikator kimia ini menandai terjadinya paparan. gambarnya tidak muncul, Bu. Duh, gambarnya nggak muncul. Dari tadi nggak muncul. Tidak, Bu, tidak muncul. Tapi ini muncul ya di saya. Kok nggak muncul ya? Iya, kok nggak muncul. Iya, Bu, tidak muncul. Dari tadi nggak muncul. Halo? Iya, Bu, dari tadi nggak muncul, Bu. Ya, dari tadi nggak muncul, Bu. Ya Ini Allah. halaman awal. Ini halaman awal saja, Bu. Oh, hanya awal-awal. Lah kok bisa niki ya apa ya? Piye kok kayak iso muncul? Saya kira dibuat seperti itu lah, Bu. Gimana, Bu? Saya kira dibuat seperti itu. Oh, enggak, Bu. Lah ini saya klik-klik ini muncul semua ini, Bu. Ini sudah muncul, Bu. Ini muncul ya yang ini. Sudah muncul, Bu. Iya, suaranya kecil banget deh.
Masih awalan, Bu. Duh, kok masih awalan ya? Iya terusan iki ya. Kok nggak muncul? Screen share nggak muncul.